Bagaimana agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Yosafat. Dia berdoa dengan mengutip firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 2b sampai 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita berdoa, mengutip firman Allah, mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, kita tidak akan pernah salah di dalam berdoa. Karena yang kita doakan itu adalah firman Allah sendiri, yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan janjikan. Dan dia akan melakukan dan menggenapinya. Karena Matius 5, katakan di dalam ayat yang ke-18, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya apa? Firman Allah yang kita ucapkan, firman Allah yang kita amini, yang kita naikkan di dalam doa, pasti itu akan terjadi, itu akan digenapi. Seperti yang dialami oleh Raja Yosafat. Bagaimana agar doa-doa kita akan lebih efektif dan Allah menjawabnya? Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terkadang anak-anak Tuhan fokus di doanya, isi doa. Di satu sisi kalau kita berdoa mengutip firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi mereka menyampingkan yang namanya orang yang berdoa. Yakobus pasal yang kelima ini katakan doa orang yang benar. Artinya kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang hidup keagamaan kita lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang saya sampaikan tadi dalam Matius pasal yang kelima. Kemudian kita berdoa dengan mengutip firman Allah, mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk itu, kita perlu di dalam hidup ini, yakinkanlah dirimu bahwa engkau benar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa dalam pikiran, dalam hati. Tidak ada dosa motivasi. Tidak ada dosa seperti yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Melakukan apa yang tidak adil, berbuat celah kepada tetangganya, berbuat jahat kepada temannya, atau membungakan uang dengan ribanya, atau juga menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tidak ada hal-hal ini dalam kehidupan kita. Atau juga yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang kedua, kita yakinkan atau kita lihat dalam diri kita bahwa kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Pastikan bahwa kita saat ini hubungan dengan Tuhan itu benar. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Karena hanya dengan hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita akan menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata, ketika kita berdoa, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yosafat dia berdoa, dia orang benar, dan dia berdoa dan Tuhan menjawab. Dalam ayat yang kelima, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang kelima dikatakan, dia berdiri, dia berdoa di pelataran yang baru. John Wycliffe komentari berkata, pelataran baru ini, itu adalah pelataran yang rusak atau pelataran lama yang didirikan oleh Raja Salomo, dan itu direnovasi, itu diperbaiki oleh Raja Yosafat. Jadi dia bukan hanya menjalankan pemerintahan, dia mengatur bangsanya, melakukan hal-hal yang baik bagi bangsanya, tetapi dia peduli juga dengan rumah Allah, dia peduli dengan bait Allah. Dia membangun, dia merenovasi pelataran baru. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kalau kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka mari kita melihat apa yang menjadi kebutuhan gereja di mana saudara beribadah. Pada hari-hari ini jangan sampai saudara biarkan pandemik COVID-19 mengurangi ketaatan kita, mengurangi kesetiaan kita, mengurangi kesetiaan saya dan saudara.
Mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada gereja. Pada hari-hari ini, jangan kita kurangi persembahan kita. Jangan kita kurangi perpuluhan-perpuluhan kita. Kalau saudara diberkati, ambil 1/10, kirim ke gereja di mana saudara beribadah. Karena itu akan menjadi alasan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita sehingga kita akan mengalami damai sejahtera. Yosafat, dia memperbaiki pelataran baru. Dia memperbaiki rumah Allah. Untuk itu kita mengetahui dalam firman Allah, dia menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan.